Beberapa saat yang lalu, Ren Xiaosu masih berusaha sekuat tenaga untuk menyangkal bahwa dialah yang disebut sebagai guru Chen Wudi. Tapi sekarang keduanya menunjukkan seberapa dalam hubungan guru murid mereka. Yan Liuyuan, Wang Fugui, dan yang lainnya menatap kosong ke arah Ren Xiaosu saat dia mengeluarkan botol. Wang Fugui tersentak karena Ren Xiaosu selalu memperlakukan obat ini seperti harta karun. Saat itu, Ren Xiaosu bahkan tidak mau membuatnya lebih murah, tidak peduli seberapa keras dia mencoba membujuknya. Tapi sekarang, Ren Xiaosu bersedia mengeluarkannya dan memberikannya kepada Chen Wudi secara gratis. Apakah ini masih Ren Xiaosu? Namun, hanya Ren Xiaosu yang mengerti bagaimana orang yang mengalami delusi yang suka menaklukkan iblis dan monster untuk menegakkan keadilan seperti Chen Wudi bisa menjadi senjata ilahi baginya untuk mendapatkan banyak tanda terima kasih. Faktanya, pemikiran untuk memanfaatkan Chen Wudi secara murni juga terlintas di benak Ren Xiaosu. Namun saat melihat tatapan tulus Chen Wudi, dia merasa sedikit tersentuh. Dia menghela nafas dan menoleh untuk melihat Wang Fugui. Sebelum Wang Fugui sempat bereaksi karena keterkejutannya, dia mendengar Ren Xiaosu berkata kepadanya, "Pixie, berikan makanan kepada kakak magang seniormu." Wang Fugui tercengang. Apakah dia sudah gila? Wang Fugui merasa seolah seluruh dunia menjadi gila. Meski memiliki pemikiran seperti itu, Wang Fugui tetap mengeluarkan roti jagung dan menyerahkannya kepada Chen Wudi. "Terima kasih Tuan." Chen Wudi mengambil roti jagung dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia kelaparan. "Terima kasih diterima dari Chen Wudi." 1. Penilaian istana tidak mungkin salah. Ini adalah ucapan terima kasih yang tulus. Ketika Ren Xiaosu melihat Chen Wudi melahap makanannya, dia tiba-tiba merasa bahwa hubungan guru murid ini tidak terlalu buruk. Chen Wudi mendongak dan berkata, "Guru, saya masih lapar." Ren Xiaosu berpikir bahwa murid ini tidak hanya bisa bertarung dengan baik, dia juga seorang pemakan yang baik. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Murid, tahukah kamu apa itu meminta sedekah?" "Ya." Chen Wudi mengangguk. "Saya akan menunjukkan beberapa orang untuk Anda. Temui mereka dan minta mereka memberi Anda makanan vegetarian." Ren Xiaosu kemudian menunjukkan beberapa pengungsi kepada Chen Wudi. Mereka semua dulunya adalah pembantu terpercaya Wang Yiheng di pabrik pasir. Ren Xiaosu tahu mereka pasti menyembunyikan beberapa makanan yang mereka rampok dari para pelarian. "Oke, Tuan." Chen Wudi membawa tongkat lingkaran emas dan pergi mencari para pengungsi tersebut. Para pengungsi hampir kencing di celana. Bahkan sekarang, Wang Yiheng meratap kesakitan di tanah. "Kamu menyebut ini meminta sedekah? Meskipun semua orang sama-sama melakukan perampokan, apa yang menjadikan perampokan kami dan perampokan Anda meminta sedekah?" Mereka melirik Wang Yiheng dan memutuskan untuk mengambil makanan apapun yang mereka miliki. Ketika Chen Wudi kembali ke Ren Xiaosu, dia memegang banyak makanan, seperti coklat dan kerupuk. Chen Wudi memandang Ren Xiaosu seolah-olah dia ingin mengklaim pujian atas hal itu. "Tuan, ini untukmu." Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Karena kaulah yang mendapatkannya, kamu harus menyimpannya untuk dimakan sendiri." Sejujurnya, Ren Xiaosu tidak tahan untuk memakan makanan Chen Wudi apapun. Dia tidak merasakan tekanan apapun ketika dia mendesak para pengungsi lain agar memberinya sesuatu. Tetapi untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu terus merasa bersalah setiap kali pikiran untuk menindas Chen Wudi yang tolol terlintas di benaknya. Mungkin ini juga salah satu bakat Chen Wudi. Selain mereka, gadis-gadis dari SMA Stronghold 113 nomor 2 mengagumi Chen Wudi. Dia terlihat agak tampan dan bahkan menjunjung tinggi keadilan bagi mereka. Selain pakaian suakanya yang terlihat tidak sedap dipandang, dia terlihat cukup cocok sebagai pahlawan. Gadis-gadis itu mencuri pandang ke arah Chen Wudi. Mereka juga berada pada usia di mana mereka mulai memahami cinta. Dalam lingkungan yang kacau ini, orang-orang yang dapat memberikan mereka rasa aman akan langsung memberikan kesan yang baik kepada mereka. Hanya pandangan Jiang Wu yang masih tertuju pada Ren Xiaosu. Dia tiba-tiba merasa bahwa Ren Xiaosu mungkin bukan orang baik, tapi dia juga jelas bukan orang jahat. Setelah kejadian itu berakhir, semua orang kembali normal. Mereka sangat membutuhkan istirahat karena mereka masih harus melanjutkan perjalanan besok. Ren Xiaosu menganggapnya agak aneh. Para pengungsi tersebut juga telah merampok banyak barang milik warga kubu. Sebelumnya, bisa dikatakan semua orang tidak berani melawan hanya karena Wang Yiheng menodongkan pistol. Itu bisa dimengerti. Namun saat ini, Wang Yiheng yang menjadi tulang punggung para pengungsi telah tewas, dan pistolnya jatuh ke tangan Wang Fugui. Logikanya, penghuni benteng seharusnya sedang membalas dendam dan merampas kembali harta benda mereka saat ini. Sayangnya, Ren Xiaosu menyadari orang-orang ini masih takut bentrok dengan para pengungsi. Awalnya,
Kelompok Ren Xiaosu terdiri dari 5 orang yang mengelilingi api unggun. Tapi sekarang sudah berubah menjadi 6 orang. Chen Wudi memakan makanannya dengan berisik. Sepertinya dia benar-benar kelaparan selama 2 hari terakhir. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, saya mendengar bahwa Sage Agung dapat melakukan 72 transformasi dan dapat menggunakan rambutnya untuk membuat sekelompok monyet. Karena kamu adalah Sage Agung, apakah kamu tahu bagaimana melakukan itu? Tidak. Chen Wudi mengakui kegagalannya. Dia berkata, mungkin karena saya baru saja bereinkarnasi. Saya belum membangkitkan keterampilan saya yang lain. Apakah kamu pernah mencobanya sebelumnya? Ren Xiaosu penasaran. Ya, tapi tidak berhasil, jawab Chen Wudi jujur. Ren Xiaosu melirik kepala Chen Wudi dan melihat ada botak kecil di belakang telinga kanannya. Sepertinya dia benar-benar sudah mencobanya sebelumnya. Untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu mulai merasa bahwa kekuatan super setiap orang terkait dengan kemauan mereka. Misalnya, masih menjadi misteri mengenai nilai ketabahan mental miliknya. Misalnya, kekuatan tempur klon bayangan Su Xianchu berkorelasi langsung dengan kekuatan mentalnya. Tapi itu lebih jelas lagi bagi Chen Wudi. Dia berfantasi menjadi Raja Kera, dan sebagai hasilnya, dia mewujudkan tongkat lingkaran emas. Apalagi kebugaran fisiknya juga mendekati kondisi yang melampaui manusia. Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah ada lebih banyak lagi pasien delusi yang telah menjadi makhluk gaib seperti Chen Wudi. Bukankah pasien skizofrenia itu akan sengsara? Mereka mungkin akan bunuh diri segera setelah menjadi makhluk gaib karena paranoia mereka sendiri. Tentu saja, Ren Xiaosu merasa ini tidak realistis. Tidak semua penderita gangguan jiwa memiliki kekuatan mental yang kuat. Saat dia merenungkan hal ini, beberapa wanita yang melarikan diri berjalan ke arah Jiang Wu dan bertanya, bisakah Anda membiarkan kami menyalakan api dengan api Anda? Ren Xiaosu menoleh untuk melihat dan melihat beberapa wanita dari berbagai usia telah mendekati Jiang Wu. Mereka mungkin merasa bahwa sebagai seorang guru perempuan, dia akan lebih mudah diajak bicara tentang meminjam api sebagai penyalaan daripada mendekati Ren Xiaosu. Mungkin, mereka khawatir Ren Xiaosu akan mengajukan permintaan tidak senonoh kepada mereka? Ren Xiaosu tidak senang dengan hal ini. Kau anggap aku apa? Apakah saya orang yang putus asa? Dan Nona, kamu sudah berusia 50-an, oke? Ada apa dengan tatapan waspada di matamu saat menatapku? Namun Jiang Wu tidak menuruti permintaan mereka. Dia memandang Ren Xiaosu dan bertanya, saya meminjam api Anda untuk menyalakan api saya. Apakah Anda setuju jika saya membiarkan mereka menggunakan api saya untuk menyalakan api mereka? Teruskan. Ren Xiaosu menatap para wanita itu. Dia tidak terlalu picik untuk mencemooh mereka. Namun, reaksi Jiang Wu mengejutkannya. Saat para wanita berulang kali mengucapkan terima kasih kepada Ren Xiaosu, mereka menyalakan kayu bakar yang mereka bawa dan kembali ke tempatnya masing-masing. Dari sini, Ren Xiaosu menuai 3 tanda terima kasih lagi. Chapter 116, 72 Transformations. Melihat para wanita yang membawa kayu bakar kembali ke lokasi mereka, Ren Xiaosu menyesalkan bahwa sangat sulit bagi wanita untuk bertahan hidup di lingkungan seperti ini. Saat ini, dia mendengar seseorang mendengkur di sampingnya. Ketika Ren Xiaosu berbalik untuk melihat, dia melihat Chen Wudi tertidur saat makan. Chen Wudi mungkin kelelahan karena harus melindungi puluhan orang sendirian dalam perjalanan. Ren Xiaosu merasa dunia ini sedikit ironis. Dari ribuan orang di sini, hanya Chen Wudi yang gila dan seorang wanita bernama Jiang Wu yang bersedia menjadi orang baik. Adapun bagi mereka yang merasa pintar dan mampu, mereka hanya berpikir untuk menyelamatkan diri. Bahkan Ren Xiaosu tidak terkecuali. Tapi Ren Xiaosu tidak malu akan hal itu. Dia tidak pernah berpikir untuk menjadi orang baik. Kak, kenapa kamu tidak tidur sebentar? Yan Liuan memandang Ren Xiaosu sambil menambahkan lebih banyak kayu bakar ke api unggun. Paman Fugui dan aku akan berjaga hingga paruh pertama malam ini. Ya, aku juga punya pistol sekarang. Wang Fugui tersenyum. Dia mendekatkan pistolnya seolah-olah itu memberinya rasa aman saat memegangnya. Ren Xiaosu memikirkannya dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan tidur dulu. Liu Yuan, ajari Wang Tua cara menggunakan pistol. Wang Yiheng yang dipukul di bagian pinggang oleh Chen Wudi telah meninggal dunia. Tidak hanya tulang punggungnya yang patah, organ vitalnya juga mengalami kerusakan dalam berbagai tingkat. Dengan luka seperti itu, tidak ada yang bisa selamat. Ketika Ren Xiaosu terbangun di tengah malam, dia melihat Chen Wudi menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak ada yang tahu kapan dia bangun. Yan Liuan dan Wang Fugui belum tidur karena mereka bertanggung jawab untuk berjaga di malam hari.
Wang Fugui memegang senjatanya dan menjaga dari ancaman luar sementara Yan Liyuan menjaga dari Chen Wudi. Meskipun semua orang tahu bahwa senjata api tidak akan efektif melawan Chen Wudi, mereka tetap harus menjaga kewaspadaan di sekelilingnya. Bagi Ren Xiaosu dan yang lainnya, tidak peduli seberapa tulus yang ditunjukkan Chen Wudi kepada mereka, semua orang baru saja mengenalnya. Siapa yang tahu kalau dia hanya pandai berakting? Tentu saja, meskipun mereka merasa Chen Wudi punya alasan lain untuk mendekati Ren Xiaosu, sepertinya dia juga tidak punya motif untuk melakukannya. Saat ini, konsorsium Qing mungkin yang paling tertarik pada Ren Xiaosu. Tidak, sebenarnya, konsorsium Qing lebih tertarik pada Su Xianchu. Jadi Chen Wudi mungkin tidak dikirim oleh konsorsium Qing. Tuan, kamu akhirnya bangun, kata Chen Wudi. Ren Xiaosu bertanya, kamu hanya tidur sebentar. Apakah kamu tidak mengantuk? Sama sekali tidak. Chen Wudi menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak saya menyadari bahwa saya adalah reinkarnasi dari Sage Agung yang setara dengan surga, saya baik-baik saja hanya dengan tidur 3 hingga 4 jam per malam. Ini sama saja dengan tidur sepanjang malam seperti dulu. Baik-baik saja maka. Ren Xiaosu mengangguk. Baginya, hal itu hampir sama. Sekarang, dia hanya bisa tidur 3-4 jam setiap hari dan itu sudah cukup istirahat baginya. Liu Yuan, Wang Tua, kalian berdua bisa pergi dan tidur sekarang. Aku akan mengambil alih. Tuan, kenapa kamu tidak tidur sebentar lagi? Chen Wudi berkata, aku akan menjagamu. Kamu tidak perlu melakukannya. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Berapa usiamu? Berusia beberapa ribu tahun? Chen Wudi sendiri tidak terlalu yakin akan hal itu. Lagi pula, aku tidak tahu berapa lama aku hidup di masa lalu. Saya sedang berbicara tentang kehidupan saat ini. Bentak Ren Xiaosu. Ia menyadari sebenarnya ia harus mengucapkan kata-katanya dengan hati-hati saat berkomunikasi dengan Chen Wudi. Oh, umurku 22 tahun, kata Chen Wudi. Karena Ren Xiaosu merasa agak aneh bahwa seseorang yang 5 tahun lebih tua darinya tiba-tiba menjadi muridnya, dia bertanya, apakah Anda ditangkap dan dibawa ke rumah sakit jiwa oleh tentara swasta? Ketika Zhang Baogen ditangkap, Wang Fugui menerima kabar bahwa 3 makhluk gaib yang ditangkap telah dikirim ke rumah sakit jiwa yang baru didirikan oleh tentara swasta pada malam yang sama. Mereka bahkan membawa banyak alat kesehatan ke rumah sakit saat itu. Tidak. Chen Wudi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah berada di rumah sakit jiwa beberapa tahun yang lalu. Aku memberitahu mereka bahwa aku adalah petapa agung yang setara dengan surga, namun mereka tidak mempercayaiku. Beberapa waktu lalu, mereka memindahkan saya ke rumah sakit baru karena suatu alasan. Mereka bahkan mengambil darah saya dan melakukan beberapa tes terhadap saya. Kalau begitu, apakah kamu kenal Zhang Baogen? Ren Xiaosu penasaran. Orang yang meniup gelembung. Mata Chen Wudi berbinar. Ya, dia ada di bangsal sebelah saya. Ada juga pasien lain, tapi saya tidak tahu kemana dia pergi. Dari kata-kata itu, Ren Xiaosu membenarkan bahwa Chen Wudi benar-benar dari rumah sakit jiwa dan pernah berada di sana bersama Zhang Baogen pada waktu yang sama. Dia mengira Zhang Baogen dan orang lain yang ditangkap akan dibedah setelah mereka dikirim ke benteng. Namun, mereka hanya diambil darahnya? Tidak, menurut Chen Wudi, awalnya ada 3 makhluk gaib yang dikurung bersama, namun salah satunya hilang. Orang yang hilang, mungkin sudah mati, kan? Rencana apa yang kamu punya? Ren Xiaosu bertanya. Saya akan menemani guru untuk mendapatkan kitab Buddha dari surga barat, jawab Chen Wudi tanpa basa-basi. Ren Xiaosu merasa tidak nyaman dan kesal setiap kali mendengar ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, bagaimana jika saya tidak mencari tulisan suci? Chen Wudi bingung. Jika mereka tidak pergi ke surga barat untuk berziarah untuk mendapatkan kitab suci Buddha, apalagi yang bisa dia lakukan? Selama beberapa tahun terakhir, dia setiap hari berpikir untuk mencari gurunya agar mereka bisa pergi ke surga barat berziarah untuk mendapatkan kitab suci Buddha. Sepanjang jalan, dia akan menaklukkan iblis dan monster dan memberikan keadilan kepada orang yang tidak bersalah. Namun, gurunya mengatakan dia tidak ingin pergi ke surga barat. Chen Wudi mempertimbangkannya lama sekali sebelum berkata, tidak, kamu harus pergi. Ren Xiaosu terdiam. Apa maksudmu aku harus pergi? Saya harus tahu dulu di mana letak surga barat, bukan? Zhang Jinglin tidak pernah membicarakan hal ini sebelumnya. Ren Xiaosu tiba-tiba bertanya, apakah kamu tahu di mana surga barat berada? Chen Wudi tercengang sekali lagi. Tidak. Ya, ini akan mudah untuk ditangani. Kenyataannya, Ren Xiaosu menyadari Chen Wudi belum membaca teks asli perjalanan ke barat.
Dia hanya mengetahuinya dari desas-desus, jadi hal itu menyebabkan dia mengalami mimpi heroik seperti ini. Mereka yang telah membaca teks aslinya tahu bahwa gambar Sun Wukong tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, Chen Wudi tidak akan tahu di mana letak surga barat dan mungkin bahkan tidak tahu apa yang bisa ditemukan di sana. Dia hanya dapat mengingat bahwa petapa agung yang setara dengan surga adalah pahlawan yang sangat kuat dan dia harus mengawal gurunya untuk mendapatkan kitab suci Buddha di surga barat. Bahkan jika tuannya tidak ingin melakukannya, dia harus mengawalnya. Ren Xiaosu berpikir lebih baik Chen Wudi tidak mengetahui seperti apa Sun Wukong di novel. Terkadang dunia membutuhkan pahlawan seperti dia. Bahkan Ren Xiaosu lebih menyukai versi pendongeng. Dalam versi itu, Sun Wukong menginjak awan pelangi, mengenakan baju besi emas, dan merupakan dewa yang tak tertandingi. Ren Xiaosu melihat sekeliling dan melihat beberapa ribu orang tidur di tanah dengan hanya beberapa api unggun yang menyala. Langit diselimuti kegelapan, dan angin awal musim dingin semakin dingin. Setelah para pengungsi mengalami kemunduran besar dan menempuh perjalanan jauh dan sulit selama 2 hari, mereka masih harus menahan rasa lapar. Mereka lemah sampai pingsan. Ketika angin dingin bertiup malam ini, kemungkinan besar banyak dari orang-orang ini tidak akan bangun lagi keesokan paginya. Demam, diare, flu, serta gagal jantung dan paru-paru merupakan gejala umum yang dialami oleh mereka yang menderita cuaca musim dingin. Di alam liar ini, manusia tidak hanya menghadapi kesulitan yang dihadapi hewan liar. Ada juga penyakit yang umum terjadi di sekitar mereka. Dengan begitu banyak orang yang mengungsi untuk menyelamatkan nyawanya, akan sangat mengesankan jika setengah dari mereka dapat mencapai Stronghold 109. Jumlahnya akan lebih sedikit jika mereka bertemu dengan para eksperimen dan serigala di sepanjang jalan. Bahkan, mereka bisa musnah jika itu terjadi. Keesokan paginya, banyak orang yang merasa lemas, dan tubuh mereka terasa sakit saat bangkit dari tanah. Itu seperti prediksi Ren Xiaosu. Dampak dari perjalanan yang jauh dan sulit serta terkena dampak cuaca dingin pun mulai terlihat. Orang-orang yang lebih sehat dan kuat dapat menanggungnya, namun sebagian kecil tidak dapat menanggungnya sama sekali. Ren Xiaosu menyadari bahwa penduduk benteng tersebut tidak memiliki otot yang berkembang. Setidaknya, mereka tidak seperti pengungsi di kota di mana bahkan wanita seperti Xiaoyu sedikit lebih kuat dari mereka. Pada saat ini, perbedaan keadaan antara mereka yang mengadakan api unggun untuk menghangatkan diri tadi malam dan mereka yang tidak dapat terlihat dengan jelas. Bahkan siswa yang dipimpin oleh Jiang Wu tampak baik-baik saja. Ayo cepat pergi. Ren Xiaosu bangkit dan memandang orang-orang di sekitar mereka. Daerah ini telah menjadi titik awal epidemi. Jika kami tidak segera pergi, kami mungkin akan tertular juga. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan orang-orang itu. Guru, ada manfaat yang lebih besar dalam menyelamatkan nyawa daripada membangun pagoda 7 lantai. Chen Wudi berkata, kita tidak bisa meninggalkan orang-orang ini begitu saja. Surga barat sudah dekat. Ren Xiaosu berkata sambil berjalan, saya pergi ke sana untuk mendapatkan kitab suci. Anda bisa tetap tinggal jika Anda mau. Chen Wudi tercengang. Setelah mempertimbangkannya cukup lama, dia akhirnya menyusul. Tampaknya mengantar gurunya ke surga barat untuk mendapatkan kitab suci Buddha adalah prioritas utama baginya. Melihat Chen Wudi menyusul, Ren Xiaosu menghela nafas lega. Dia khawatir Chen Wudi dengan bodohnya mencoba menyelamatkan beberapa ratus orang yang jatuh sakit. Bagaimana mereka bisa menyelamatkannya? Wang Fugui masih mengandung beberapa antibiotik, tetapi seberapa besar manfaat obat yang dibawa oleh satu orang dalam situasi ini? Selain itu semua adalah tabungan hidup Wang Fugui, jadi mengapa dia tanpa pamrih menyerahkannya kepada orang-orang itu? Ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, Jiang Wu mengumpulkan murid-muridnya untuk mengikuti dari belakang. Bagaimanapun, Jiang Wu akan meminta murid-muridnya melakukan apapun yang dilakukan Ren Xiaosu. Saat semua orang melihat orang-orang sakit di sekitar mereka, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan merasa sedikit murung. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Beberapa siswa yang baik hati berkata kepada Jiang Wu, Guru, mengapa kita tidak tinggal di belakang dan membantu mereka? Jiang Wu mengatupkan giginya karena dilema. Dia memutuskan, tidak, kita perlu belajar menyelamatkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Mungkin saat ini aku mengajarimu hal yang salah, tapi kalian harus segera pergi bersamaku. Dunia ini telah menyudutkan guru yang begitu lembut dan baik hati, tapi dia tidak menyesalinya. Tetap dekat dan jangan ketinggalan, semuanya. Masih ingat sayuran liar yang kita makan kemarin? Pilihlah jika Anda menemukannya di jalan, kata Jiang Wu. Tapi sayuran liar itu rasanya tidak enak, gumam seorang siswa dengan kepala menunduk. Meskipun rasanya tidak enak, Anda tetap harus memakannya, kata Jiang Wu tegas.
Saat Ren Xiaosu bangkit untuk pergi, para pelarian yang masih bisa bergerak ikut serta. Mereka merasa tidak punya tujuan dan hanya tahu bagaimana mengikuti siapapun yang memimpin. Pada akhirnya, hanya orang-orang sakit yang dibiarkan tergeletak di tanah. Ren Xiaosu bingung. Dia tahu para serigala telah mengikuti mereka selama ini, tapi mereka tidak keluar untuk menyerang kelompok itu. Mengapa demikian? Jelas sekali bahwa orang-orang ini bukanlah ancaman bagi mereka, jadi mungkinkah para serigala itu terhalang oleh jumlah orang dalam kelompok tersebut? Bagaimana dengan eksperimental? Ren Xiaosu berharap mereka pergi ke utara dari pegunungan Jing bersama orang-orang konsorsium King. Dengan begitu, dia tidak perlu terlalu khawatir dengan ancaman mereka. Tentu saja, jika para eksperimen musnah dalam letusan gunung berapi itu, akan lebih baik lagi. Ren Xiaosu masih belum bisa menentukan berapa banyak eksperimen yang ada atau siapa yang menciptakannya. Dia hanya mengerti bahwa dunia ini tidak sesederhana yang dia kira. Pada saat ini, sebagian besar orang yang melarikan diri menghindari Ren Xiaosu dan teman-temannya saat mereka berjalan. Ren Xiaosu sengaja menahan diri untuk tidak menunjukkan kekuatan supernya kepada para pelarian karena mereka masih harus pergi ke Stronghold 109. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan terhadap makhluk gaib di sana? Bagaimana jika mereka mulai menangkap orang-orang seperti itu ketika mereka melihatnya seperti yang terjadi di Stronghold 113? Karena Chen Wudi telah mengekspos dirinya sebagai makhluk gaib, hal ini bisa menjadi masalah bagi mereka. Ren Xiaosu merasa sedikit tidak yakin, tetapi mereka hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Ren Xiaosu menganggapnya lucu ketika dia melihat kendaraan off-road lain yang tidak bergerak di depan. Dia ingat ada 3 kendaraan off-road dan 2 truk angkut militer ketika konsorsium King melewati mereka. Tapi sekarang, lebih dari separuhnya sudah rusak. Saat melarikan diri kemarin, mereka melihat kendaraan off-road dan truk angkut militer diparkir di pinggir jalan. Dan kini, satu lagi kendaraan dibuang di tengah jalan. Ren Xiaosu berpikir jika mereka bergegas, mereka mungkin akan menyusul orang-orang konsorsium King. Lagi pula, mereka tidak dapat memuat begitu banyak orang ke dalam kendaraan yang tersisa setelah 3 kendaraan mogok. Oleh karena itu, sebagian dari mereka harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Luolan mungkin akan menyuruh tentaranya berjalan perlahan ke tujuan mereka sementara dia melanjutkan perjalanan ke Stronghold 109 dengan salah satu kendaraan off-road atau truk pengangkut militer yang tersisa. Saat matahari sore menyinari mereka, para pelarian yang berada paling depan membuat keributan. Seseorang berteriak, "Semuanya, lihat! Itu adalah orang-orang dari konsorsium King." Seseorang berteriak, "Ayo cari bantuan dari mereka. Kami akhirnya bertemu dengan pasukan." Mereka bahkan tidak mempertimbangkan apakah brigade tempur bersedia membiarkan mereka bergabung dengan kelompok mereka dan dengan cepat berlari ke depan. Seolah-olah mereka sedang mencoba meraih tali penyelamat. Ren Xiaosu mendongak ketika mendengar keributan itu. Dia terkejut melihat Luolan duduk di bawah sinar matahari terbenam yang merah bersama beberapa ratus pasukan tempur konsorsium King. Kenapa si gendut ini hanya berjalan sampai di sini? Selain itu, Ren Xiaosu merasa celana Luolan terlihat sedikit lucu. Setelah diperiksa lebih dekat, mengapa celananya tampak seperti terbuat dari 2 sarung jok kulit yang dijahit menjadi satu? Saat ini, Luolan sedang memerintahkan para prajurit untuk mendirikan tenda mereka. Tapi ketika dia berbalik, dia hampir melompat keluar dari kulitnya. Ada kerumunan besar orang yang mendekati mereka. Dia segera berkata kepada pasukan, "Cepat, mereka yang membawa senjata api, keluarkan dan cegah para pelarian menyerbu perkemahan kita." Karena pasukan konsorsium King berorientasi pada pertempuran, suara senjata yang dikokang bergema tepat setelah Luolan selesai berbicara. Ketika para pelarian melihat senjata mengarah ke mereka, semua orang menghentikan langkahnya. Mereka bingung. Seorang pria parubaya berteriak dari kejauhan, "Bos Luo, saya sang kecil dari divisi perencanaan. Kamu pernah bertemu denganku sebelumnya?" Luolan memutar logie dan berteriak, "Apakah kamu tidak malu dipanggil sang kecil di usiamu? Kalian semua, mundurlah. Kami akan melepaskan tembakan jika kamu maju selangkah lagi." Tak satu pun dari mereka yang melarikan diri berani bergerak. Konsorsium King tidak peduli siapa mereka. Selama itu bukan milik mereka sendiri, mereka akan memperlakukan semua orang sebagai musuh mereka. Ren Xiaosu mengamati adegan ini sambil bersembunyi di balik kerumunan. Dia berharap konsorsium King tidak akan berinteraksi dengan para pelarian. Lagi pula, kemungkinan besar dia diinginkan oleh mereka. Tentu saja, Ren Xiaosu merasa orang-orang ini tidak memiliki tenaga dan waktu berlebih untuk itu. Melihat begitu banyak pasukan konsorsium King yang dibalut perban, sepertinya mereka terluka saat melarikan diri dari benteng. Tapi Ren Xiaosu sedikit penasaran. Luolan tidak meninggalkan para prajurit dan melarikan diri sendiri. Ini sangat mengejutkannya.
Para pelarian dan Brigade Tempur Konsorsium King akhirnya menemui jalan buntu. Para pelarian tidak berniat menyerang Brigade Tempur, mereka tidak bisa menerima situasinya. Semua orang pada awalnya berlari dengan antusias untuk mencari perlindungan dengan pasukan, namun mereka mundur ketika senjata diarahkan ke mereka. Kenyataannya, Ren Xiaosu merasa tidak ada yang salah dengan tindakan yang diambil Konsorsium King. Jika itu dia akan melakukan hal yang sama. Namun para pelarian tersebut merasa bahwa meskipun mereka tidak dapat mendekati Konsorsium King, akan cukup baik jika mereka mengikuti mereka. Jadi mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat. Ketika Konsorsium King berangkat, mereka diam-diam akan mengikuti mereka. Setidaknya, Konsorsium King tahu cara menuju Stronghold 109, kan? Selain itu, sekarang jelas tidak ada lagi ruang di kendaraan Konsorsium King. Sebagian besar kendaraan Konsorsium King harus berjalan kaki. Karena itu, para pelarian tidak khawatir akan terguncang oleh mereka. Xiaosu, apakah akan ada bahaya jika kita tetap dekat dengan Konsorsium King? Wang Fugui bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, Ren Xiaosu telah membunuh beberapa orang yang berjaga di sekolah ketika gempa terjadi. Seharusnya baik-baik saja. Ren Xiaosu melirik Konsorsium King. Saat ini, Konsorsium King dan para pelarian dipisahkan oleh area terbuka. Sepertinya orang-orang Konsorsium King tidak berniat melakukan kontak apapun dengan mereka. Lebih baik begini karena Konsorsium King tidak akan tahu Ren Xiaosu ada di sini. Kalian semua bisa tinggal di sini tanpa khawatir. Ren Xiaosu dengan hati-hati mengingatkan mereka, jika situasinya tidak tepat, kami akan melarikan diri ke hutan belantara. Berdasarkan situasi saat ini, lebih baik tetap bersama orang lain untuk sementara waktu. Saya sedikit khawatir serigala akan mencoba menyerang sasaran yang rentan jika kita terpisah dari kelompoknya. Serigala tidak berani menyerang kelompok yang berjumlah beberapa ribu orang, tetapi sulit untuk mengatakan apa yang akan mereka lakukan jika Ren Xiaosu dan rekan-rekannya keluar dari kelompok. Sebenarnya, Luolan tidak berpikir untuk menangkap Ren Xiaosu dengan cara apapun. Ketika King Zhen hendak meneleponnya melalui telepon satelit dan melakukan penangkapan terhadap Ren Xiaosu, awan vulkanik menghalangi sinyalnya. Pada saat King Zhen mencapai tempat di mana terdapat sinyal, benteng 113 telah dihancurkan. Karena tergesa-gesa, Luolan tidak membawa telepon satelitnya saat melarikan diri. Jadi mereka berdua tidak bisa saling menghubungi. Tentu, apapun yang kamu katakan. Wang Fugui mengangguk. Ren Xiaosu pergi mengumpulkan kayu bakar seperti biasa untuk menyalakan api dan bahkan membawa Chen Wudi bersamanya. Bukannya dia ingin menyuruh Chen Wudi berkeliling, tapi dia ingin menjaganya jika dia benar-benar punya motif lain untuk bergabung dengan kelompok mereka. Di kelompok mereka, hanya Ren Xiaosu yang bisa mengendalikan Chen Wudi. Jadi lebih baik dia tetap di sisinya. Memang agak melelahkan untuk terus berjaga-jaga terhadap seseorang, tetapi Ren Xiaosu merasa tidak ada salahnya bersikap ekstra hati-hati. Karena perjalanan mereka masih panjang, Ren Xiaosu akan menerima Chen Wudi jika dia kemudian terbukti tidak memiliki motif lain. Dalam perjalanan mereka untuk mengumpulkan kayu bakar, Ren Xiaosu menemukan bahwa para pelarian telah menjadi bijaksana. Mereka tahu akan sangat sulit mencapai Stronghold 109 jika mereka tidak memiliki api unggun untuk menghangatkan diri. Oleh karena itu, banyak orang pergi mencari kayu bakar dan bahkan tanpa malu-malu meminjam api orang lain untuk menyalakan api mereka sendiri. Sungguh pemandangan yang spektakuler melihat ribuan orang mengumpulkan kayu bakar bersama-sama. Ren Xiaosu menyesali dia mungkin terlambat keluar untuk mengambil kayu bakar. Dia terutama tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Karena dia terlambat beberapa menit, Ren Xiaosu tidak dapat menemukan kayu bakar bahkan setelah berjalan lama. Di sampingnya, Chen Wudi bertanya, "Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa surga barat ada di depan kita pagi ini? Mengapa kita belum sampai di sana bahkan setelah berjalan seharian?" Ren Xiaosu terdiam. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Surga barat telah berpindah ke tempat lain." Chen Wudi berkata dengan sedih, "Tuan, apakah menurut Anda saya bodoh?" Ren Xiaosu menghela nafas dalam hati. Memang benar, orang bodoh pun tidak akan tertipu oleh jawaban seperti itu. Wudi. Ren Xiaosu dengan sungguh-sungguh mencoba mengubah topik pembicaraan. "Apakah Anda memiliki keinginan lain selain menemani saya mendapatkan kitab suci Buddha di surga barat?" Ren Xiaosu berpikir untuk mengobrol dengan Chen Wudi lebih lama. Bagaimanapun, bibir yang lepas menenggelamkan kapal. Selama pikiran Chen Wudi tidak murni, dia akan mengungkapkan sesuatu jika dia berbicara cukup. Namun dia menyadari Chen Wudi bertingkah canggung. "Ya, aku punya keinginan lain." "Apa itu?" Ren Xiaosu bertanya. "Saya mencari seorang gadis bernama Xixia."
Chen Wudi berkata dengan nada serius, saya memiliki dua hal yang harus saya selesaikan dalam reinkarnasi saya ini. Salah satunya adalah mengawal guru untuk mendapatkan kitab suci, dan yang lainnya adalah menemukan Sisia satu. Ren Xiaosu berbalik ke sisinya dan menatap kosong ke arah Chen Wudi. Versi perjalanan ke barat manakah yang Anda baca? Meskipun dia dengan hati-hati mengingat semua versi perjalanan ke barat yang dia baca, dia tidak dapat mengingat wanita manapun yang bernama Sisia. Tiba-tiba, Jiang Wu datang dari arah berlawanan. Dia dan murid-muridnya membawa banyak kayu bakar di tangan mereka. Ketika Jiang Wu melihat Ren Xiaosu, matanya berbinar. Kalian tidak perlu mengumpulkan kayu bakar apapun. Kami telah membantumu mengumpulkan banyak kekuatan dalam jumlah, seperti yang mereka katakan. Dengan Jiang Wu memimpin 28 siswa untuk mengumpulkan kayu bakar, itu jauh lebih cepat daripada jika Ren Xiaosu mengumpulkannya sendirian. Tidak hanya itu, Ren Xiaosu memperkirakan kayu bakar yang mereka bawa cukup untuk 4 atau 5 api unggun. Ren Xiaosu tidak menolaknya dan mengangguk. Untunglah dia bermaksud membalas budi, dan dia tidak keberatan dengan sikap baiknya. Dia melihat beberapa siswi memandang Chen Wudi dengan malu. Mereka berjalan dengan ragu-ragu dan berkata kepadanya, kamu sangat tampan. Chen Wudi tertegun sebelum menjawab, terima kasih, wanita pemberi sedekah. Kata-kata, perempuan sedekah, ibarat ember berisi air dingin yang langsung memadamkan segala pikiran romantis yang dimiliki para remaja putri. Ren Xiaosu mengabaikan mereka saat dia berjalan ke depan. Dia berteriak sambil berjalan, ayo, ayo, saya telah menemukan beberapa hal bagus. Terkadang, alam sangat murah hati dalam memberikan hadiah. Selama Anda memiliki sepasang mata, pencarian, yang baik, Anda pasti tidak akan mati kelaparan. Saat Ren Xiaosu hendak berbalik, dia tiba-tiba melihat ada sesuatu yang tidak beres di rumputan liar di depannya. Melihat lebih dekat, dia menyadari itu adalah ladang ubi jalar. Entah sudah berapa lama ladang ubi jalar ini tumbuh di hutan belantara. Terlebih lagi, ini adalah musim ubi yang paling enak. Ren Xiaosu berbalik dan berkata kepada Jiang Wu, untuk apa kamu masih berdiri? Mintalah siswa Anda mulai menggali. Oh oke. Jiang Wu segera bereaksi saat dia memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk mulai menggali. Sejujurnya, jika bukan karena Ren Xiaosu, dia tidak akan tahu ada begitu banyak ubi yang tumbuh di bawah tanah. Mereka harus bergegas sebelum pelarian lainnya mengetahuinya. Kalau tidak, tidak akan banyak ubi yang tersisa untuk mereka. Terlalu banyak yang melarikan diri. Saat Jiang Wu menggali ubi bersama murid-muridnya, dia terus-menerus mencuri pandang ke Ren Xiaosu. Pemuda ini selalu penuh kejutan, yang lambat laun berubah menjadi semacam ketergantungan yang aneh baginya. Jiang Wu merasa selama mereka mengikuti Ren Xiaosu, mereka akan sampai ke benteng 109 hidup-hidup. Dalam 1 menit, semua pelarian lainnya bergegas setelah mereka mengetahui situasi di sini. Tidak ada yang berani bersaing dengan Ren Xiaosu untuk mendapatkan ubi jalar. Namun karena ladangnya sangat luas, masih banyak tempat lain yang bisa mereka gali. Ren Xiaosu tidak peduli dengan yang lain. Dia dan Chen Wudi menggali lebih dari 30 ubi sebelum akhirnya berhenti. Ubi jalar ini ukurannya luar biasa besar, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkan bekal mereka setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Ketika dia bangkit dari tanah dan melihat sekelilingnya, dia terkejut melihat seluruh ladang ubi hampir ditelanjangi oleh para pelarian. Bahkan segerombolan belalang pun tidak terlalu menakutkan. Sepertinya malam ini tidak akan sulit untuk dilalui. Beberapa ribu orang berkumpul di sekitar api unggun untuk menghangatkan diri dan melemparkan ubi yang tak terhitung jumlahnya ke dalam api untuk dipanggang. Akhirnya, seluruh lokasi perkemahan diliputi aroma manis yang menawan. Di malam hari, sepertinya tak terhitung banyaknya lampu yang menyala dalam kegelapan dan gurun terpencil berkelap-kelip dengan lampu kuning. Banyak orang menyaksikan dengan penuh harap saat ubi dipanggang di api unggun. Ubi jalar itu masing-masing sebesar botol minuman keras. Ketika Chen Wudi memakan 3 buah sekaligus, Ren Xiaosu terkejut. Dia tiba-tiba merasa bahwa Chen Wudi mungkin telah mengakui dia sebagai tuannya sehingga dia bisa mengais semua makanannya. Saat Chen Wudi menyeka mulutnya hingga bersih, dia melihat orang-orang di sekitarnya, Ren Xiaosu, Wang Fugui, Yan Liuan, Xiao Yu, dan Wang Dalong. Apa yang kamu lihat? Ren Xiaosu menatapnya. Tuan, bukankah menurut Anda kelompok kita masih melewatkan sesuatu? Chen Wudi bertanya. Ren Xiaosu tertegun sejenak. Apa yang kita lewatkan? Tatapan Chen Wudi terus berpindah-pindah antara Yan Liuan dan Xiao Yu. Kami masih kehilangan kuda naga putih 1. Yan Liuan dan Xiao Yu sama-sama merasa mual. Namun, Chen Wudi punya prinsip. Dia berkata, kalian berdua tidak perlu melihatku seperti itu. Tak satu pun dari kalian adalah kuda naga putih.
Saya tidak akan mengakui sembarang orang. Wang Fugui dan Wang Dalong kembali merasa tidak nyaman. Mungkinkah ini berarti mereka berdua benar-benar Pixie dan Friarsan? Ren Xiaosu terdiam dan sedikit melankolis. Kelompok mereka selama ini cukup normal, namun mengapa kelompok tersebut menjadi aneh setelah Chen Wudi bergabung dengan mereka? Namun Ren Xiaosu lebih terkejut dengan fakta bahwa Chen Wudi memiliki sistem logika yang dia patuhi meskipun dia gila. Jadi mengapa dia mengakui Ren Xiaosu sebagai tuannya? Dia mengabaikan Chen Wudi saat dia diam-diam memperkirakan asupan makanan semua orang. Saat ini, ubi jalar yang mereka miliki seharusnya cukup untuk bertahan hidup selama 2 hari ke depan. Selain itu, makanan seperti ubi jalar mungkin tidak akan rusak meskipun disimpan setelah musim dingin. Namun, akan sedikit melelahkan untuk membawanya saat mereka bergerak menuju Stronghold 109. Lagi pula, ubi jalar agak berat. Jaraknya hanya sekitar 100 km dari Stronghold 109. Menghitung jarak yang bisa ditempuh rata-rata orang dalam 8 jam, itu berarti sekitar 40 km sehari. Jika intensitasnya lebih tinggi, dimungkinkan untuk berjalan sejauh 50 km. Namun, Wang Fugui, Wang Dalong, dan Xiaoyu mungkin tidak tahan. Sore harinya, Xiaoyu mengambil jarum jahit dan membantu Yan Liuyuan memecahkan lecet yang baru terbentuk di kakinya dengan menusuknya. Saat Yan Liuyuan diam-diam memperhatikan profil wajahnya, dia merasa sangat menyenangkan memiliki saudara perempuan seperti dia. Pada saat ini, lecet di kaki para pelarian telah pecah dan berkeropeng berulang kali. Melarikan diri sejauh yang mereka bisa bukan sekadar soal berapa kilometer yang bisa mereka tempuh dalam sehari. Oleh karena itu, Ren Xiaosu memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 3 hari bagi mereka untuk sampai ke Stronghold 109. Mereka bahkan tidak perlu keluar mencari makanan lagi jika mereka menjatah ubi jalarnya dengan benar. Tiba-tiba, Ren Xiaosu mendengar Jiang Wu berbicara dari jarak dekat di belakangnya, "Semuanya, mari kita bertahan lebih lama lagi. Kami akan segera mencapai Stronghold 109. Ingatlah untuk membawa ubi yang kita gali pada sore hari. Meski mungkin melelahkan saat kita bepergian, itu lebih baik daripada kelaparan." Para siswa yang dilindungi ini telah melewati tahap kerinduan dan kerentanan saat mereka belajar bagaimana menjadi kuat. Seseorang tiba-tiba bertanya, "Guru, bisakah kita sampai ke Stronghold 109 dengan selamat?" "Tentu saja." Jiang Wu berkata, "Selama kita mengikuti pemuda itu, kita pasti akan sampai di sana." Pada saat ini, beberapa siswa mengedipkan mata dan mengangkat alis ke arah Jiang Wu, menyuruhnya untuk melihat ke belakang. Jiang Wu kebetulan bertatapan dengan Ren Xiaosu saat dia berbalik. Dia berseru dan segera berbalik. Pipinya bersinar sangat merah hingga tampak seperti api unggun yang menyinari mereka. Jiang Wu merendahkan suaranya dan berbisik kepada murid-muridnya, "Mengapa kalian tidak memberitahuku lebih awal?" "Haha," para siswa tertawa dan berkata, "Guru malu." Ketika Ren Xiaosu menyaksikan hal ini terjadi, dia menyadari bahwa manusia mungkin adalah yang terbaik dalam menemukan kegembiraan di tengah kesulitan di antara semua makhluk hidup. Jika mereka bisa melihat sedikit harapan, mereka ingin terus hidup. Setelah beberapa saat, murid-murid Jiang Wu mulai bernyanyi dengan suara lembut yang terdengar seperti lagu halaman sekolah. Ren Xiaosu kesurupan saat mendengarkan nyanyian mereka. Ia juga ingin tinggal di benteng yang bebas dari kekhawatiran sehingga ia bisa menikmati kehidupan yang nyaman. Tapi tentu saja, kehidupan di benteng mungkin sudah tidak nyaman lagi. Di perkemahan konsorsium King yang tidak jauh dari sana, Luolan bisa mencium bau ubi panggang. Sambil memakan jatah tempur yang diambil dari kendaraan brigade tempur, dia menghela nafas. Orang-orang malang ini benar-benar tahu cara hidup. Di sampingnya, ajudan terpercaya Luolan bertanya, "Bos, apakah menurut Anda kakak Anda akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan Anda?" "Aku tidak tahu." Luolan sedih. "Aku malah mengkhawatirkannya. Dia masih berada di pegunungan Jing ketika terjadi kesalahan, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati." Ajudan terpercaya Luolan bergumam, "Saya pikir Bos King Sen akan baik-baik saja. Anda selalu dapat mengandalkan dia untuk menyelesaikan sesuatu. Dia bisa diandalkan." "Dapat diandalkan?" Luolan menghela nafas. "Bukankah kecelakaan tetap saja terjadi? Namun tentu saja gempa bumi dan letusan gunung berapi merupakan bencana alam. Mereka adalah kekuatan yang tidak dapat dihentikan. Apakah menurutmu hal yang sama terjadi pada Stronghold 112? Ajudan terpercayanya bertanya. Bagaimanapun, jarak kedua benteng dari pegunungan Jing hampir sama. Jika pihak kita tidak sanggup menghadapi kehancuran akibat gempa bumi, maka pihak mereka juga harus melakukan hal yang sama. Itu benar. Luolan berpikir sejenak dan berkata, "Saya khawatir benteng 112 juga akan runtuh."
Dengan konsorsium King yang tiba-tiba kehilangan dua bentengnya, King Sen mungkin akan dihukum berat oleh konsorsium. Tapi itu juga bukan salah kami. Ajudan kepercayaannya berkata dengan lembut, itu akan tetap runtuh tidak peduli siapa yang bertanggung jawab. King Sen memiliki terlalu banyak musuh di dalam konsorsium itu sendiri. Luolan berkata, selain itu, dia baru-baru ini membunuh banyak anggota konsorsium lainnya. Konsorsium mungkin khawatir akan menjadi terlalu sulit untuk mengendalikannya, jadi sebaiknya mereka menjemurnya. Namun, itu semua hanya sementara karena konsorsium King masih membutuhkannya untuk melakukan pekerjaan mereka. Memang benar, yang lain tidak bisa tampil sebaik King Sen, sebaliknya, mereka tidak sekejam dia. Pada saat ini, King Sen masih berjalan di jalan setapak di pegunungan Jing. Wajahnya telah menghitam karena jelaga yang keluar dari letusan, membuang citranya ke saluran pembuangan. Di sebelah King Sen, Suman berkata sambil memegang telepon satelit, "Bos, Dewan ingin berbicara dengan Anda." Saat ini, mereka telah keluar dari balik awan abu vulkanik, dan sinyal telepon satelit telah kembali normal. "Katakan pada mereka aku tidak punya waktu luang," kata King Sen, terdengar kesal. Suman merasa berkonflik tetapi tetap menyampaikan pesan persis seperti yang dikatakan. Setelah beberapa detik, dia melihat ke arah King Sen. "Mereka memintamu untuk segera pergi ke Stronghold 111 untuk diselidiki begitu kita keluar dari pegunungan Jing. Tanpa izin mereka, Anda tidak boleh meninggalkan Benteng 111. Benteng 112 dan Benteng 113 telah dihancurkan. Katakan pada mereka aku mengerti," kata King Sen, tidak peduli. Suman menutup telepon setelah menjawab panggilan pihak lain, lalu berkata kepada King Sen, "Apakah mereka berencana menjadikanmu sebagai tahanan rumah?" "Sudah lama sekali sejak kita pergi ke Stronghold 111. King Sen berkata, "Hubungi Lu Yuan dari Stronghold 109 dan minta dia mengirim seseorang untuk mencari Luolan." Suman ragu-ragu dan berkata, sebagai pengawas benteng, Lu Yuan mungkin tidak memiliki wewenang untuk berbuat banyak di benteng yang dikendalikan oleh konsorsium Li. Dia seharusnya masih memiliki wewenang dalam mengerahkan beberapa pasukan swasta. Karena Stronghold 109 adalah yang paling dekat dengan Stronghold 113, Luolan pasti akan melarikan diri ke sisi Lu Yuan jika tidak terjadi apa-apa padanya. King Sen menatap langit kelabu di belakangnya dan berkata, "Katakan padanya bahwa jika dia tidak dapat menemukan Luolan, kematian menantinya." Suman tiba-tiba merasa bahwa King Sen tidak tampak seperti seseorang yang akan dijadikan tahanan rumah dan diselidiki oleh konsorsium. Terlebih lagi, hubungan antara King Sen dan Luolan terasa jauh lebih baik daripada rumor yang beredar.